Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian bea cukai, ada minus warna hitam. Minusnya sesuai dengan deskripsi ya, ada shadow tipis di navbar di bawah, di bagian bawah LCD dan di bagian atas LCD sesuai dengan video yang saya kirimkan kepada pembeli. Seperti biasa, sebelum kita kirim ke Kota Makassar ya, kita akan melakukan review singkat ya terkait dengan kondisi unit yang akan kita kirim ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan jasa kirim atau ekspedisi Pos Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih atas orderannya ya, satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II bea cukai, ada minus shadow tipis dengan harga Rp3.750.000. Yang pertama kita tunjukkan nomor emailnya dulu ya. Untuk mengecek nomor email kita ketik di sini, kita ketik bintang pagar 06 kemudian pagar, kemudian tapi kita tutupi ya nomor emailnya, kita tunjukkan 4 digit terakhir yaitu 0964. Nomor email penting kami tunjukkan ya sebagai identitas dari handphone itu sendiri, dan kami harap setelah paket tiba, setelah paket Anda terima, tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing akan sangat mudah ya dan berguna. Jika terjadi apa-apa akan mudah untuk ditangani, seperti itu. Kemudian terkait nomor email fullnya ya, terkait nomor email fullnya nanti akan kami kirim via DM atau via chat di Shopee ya. Jadi nomor email yang akan saya kirimkan nanti bisa langsung Anda cek, bisa langsung Anda cocokkan di situs webnya Bea Cukai supaya Anda tahu bahwa unit ini benar-benar sudah terdaftar di Bea Cukai, begitu ya. Jadi Anda tidak perlu menunggu handphone datang, tetapi nanti akan kami kirimkan ya via chat untuk nomor email fullnya, biar Anda bisa langsung cek emailnya di situsnya Bea Cukai, seperti itu. Nanti caranya bagaimana? Cara mengecek emailnya nanti Anda tinggal pergi ke Google ya, ketik aja di pencarian cek email Bea Cukai, nanti biasanya muncul di atas sendiri. Klik aja, kemudian masukkan nomor emailnya di kolom yang tersedia, kemudian klik submit. Nanti di bawah biasanya muncul tulisan biru, email sudah terdaftar di database cair, seperti itu ya. Kalau sudah terdaftar di database cair artinya ini sudah didaftarkan dan sudah masuk sistem Kominfo, dan emailnya atau sinyalnya tidak mungkin terblokir, seperti itu ya cara kerjanya atau cara cek email sudah aman atau belum. Oke, itu terkait email ya. Jadi kami pastikan aman, bebas reset, bebas flash, seperti itu ya, aman seumur hidup. Kemudian kita jelaskan untuk kelengkapannya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, kelengkapannya full set OEM plus bonus softcase ya. Untuk softcase-nya warna bening seperti ini. Kemudian untuk full setnya OEM ya, atau biasa dibilang full set polosan atau full set KW. Jadi kardusnya seperti ini ya, KW hanya polos seperti ini. Kemudian isinya juga KW atau OEM ya, seperti ini. Ini ada buku panduan KW, kemudian ini ada headset KW, kemudian ini ada charger KW ya, meskipun ada tulisan Sony, ini KW atau OEM. Kemudian ini juga kabel tipe C OEM, jangan dipakai ya. Kalau sering lihat review saya ya terkait dengan kelengkapan seperti ini pasti paham ya. Sudah kita jelaskan berkali-kali, jangan dipakai semua kelengkapan ini. Karena apa? Karena kualitasnya yang kurang bagus, kualitas KW atau OEM
Ditakutkan jika dipakai daya yang masuk ke handphone tidak stabil dan malah menimbulkan masalah pada handphone itu sendiri. Saran dari kami ya, bisa menggunakan charger ori dari pabrikan lain. Misalkan di rumah ada charger ori Samsung, charger ori Xiaomi, Vivo, Oppo, bisa menggunakan itu semua. Kalau tidak punya bisa beli merek-merek yang sudah terkenal, misalkan Vigen, Robot, Vivan, kemudian ada merek Baseus, merek Auke, Ugreen, Unit, seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi pilihan alternatif yang merek-merek yang sudah teruji seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ini, kita singkirkan dulu ya. Kemudian kita masuk ke cek fisik. Kita masuk ke cek kondisi fisik terlebih dahulu ya. Untuk fisiknya ini sudah ada pelindungnya ya, sudah ada pelindungnya, bisa dilihat ini sudah ada tempered glassnya, dan tempered glassnya juga masih bagus. Ini tampak fisik, tampak depan ya, kita jamin tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Kemudian ini fisik tampak belakang seperti ini. Ini sudah ada pelindungnya juga, pelindung backdoor belakang. Kaca juga aman, tidak ada pecah, tidak ada retak ya, tidak ada jamur, tidak ada noda di kamera. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya. Fisik samping sini juga mulus seperti ini. Ini tombol shutter kamera, kemudian ini tombol power on off beserta sensor stick jari ya, nanti kita cek tombol volume. Kemudian untuk fisik bagian atas seperti ini ada lubang kecil untuk mikrofon, kemudian ada lubang untuk jack audio headset 3,5 mm. Kemudian untuk fisik bagian sebelah sini juga lumayan mulus seperti itu ya. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Jadi ini versi Jepang, ada satu SIM card dan satu micro SD. Untuk memori internalnya sendiri ini 128 GB. Jadi jika dirasa kurang bisa dikasih micro SD hingga 512 GB ya, atau setengah terabyte. Oke, fisik tampak samping seperti ini ya, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah. Kemudian fisik bagian belakang juga lumayan mulus seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Kita masuk ke service test. Yang pertama kita cek dulu untuk touchscreen ya. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh dengan lancar ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips ya, yang di tiap video selalu kita sampaikan, dan di video ini juga pasti kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya, usahakan ketika kita bepergian jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat ya. Karena apa? Ditakutkan jika masuk celana yang ketat ketika kita duduk ataupun jongkok, itu handphone tertekan dan bisa saja timbul masalah pada LCD, seperti ada LCD garis, LCD flicker dan sebagainya. Kemudian ketika kita tidur, lebih baik jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan tidak sengaja tertinggih ya ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Bisa ada garis pada LCD, bisa green screen atau LCD hijau, kemudian ada LCD mati juga bisa terjadi. Jadi sangat hati-hati terkait dengan penekanan ya pada LCD. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya. Usahakan ketika dicas ya, jangan sampai overcharging atau melebihi waktu yang normal. Misalkan dicas ditinggal tidur ya di malam hari, itu lebih baik dihindari ya. Karena apa? Jika kita cas kemudian ditinggal tidur, itu bisa saja terjadi overcharging, bisa saja terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin itu sendiri, dan bisa mengakibatkan handphone mati total. Tips dari kami terkait hal ini ya, ketika kita mau tidur misalkan
dan melihat handphone kita baterainya lemah, lebih baik biarkan saja ya, biarkan saja. Kita aja saja ketika kita bangun, misalkan bangun jam 5 pagi, kemudian jam setengah 7 misalkan kita mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya, seperti itu. Itu lebih aman daripada dicas sambil ditinggal tidur yang beresiko handphone konslet ya mati total, seperti itu. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga tidak kalah penting juga ya, ketika suhu handphone panas ya, ketika overheat ya, ketika suhu panas lebih baik dihentikan pemakaian dulu, entah itu live streaming, gaming, atau merekam video ya. Biasanya 3 itu ya, antara gaming, kemudian merekam video dengan durasi yang panjang, ataupun live streaming lah. Jika HP panas dan kemudian dipaksa untuk dipakai, yaitu yang dikhawatirkan adalah terjadi konslet atau terbakar pada IC CPU atau pada mesin dan mengakibatkan handphone mati total. Saran dari kami ya terkait hal ini, bisa beli cooler ya atau pendingin atau kipas ya, banyak dijual di Shopee ya, yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu fungsinya agar ketika handphone dipakai dengan durasi yang panjang, itu handphone suhunya tetap stabil, seperti itu ya. Murah ya, banyak dijual di Shopee, antara 50 sampai 100 ribu itu sudah dapat cooler atau pendingin. Tetapi dari pengalaman saya, handphone Sony yang paling stabil suhunya itu Xperia 1 Mark II. Jadi untuk tipe ke atasnya Mark 3, Mark 4 ya, apalagi yang Mark 4, kemudian yang Mark 5 ya, itu suhunya lebih stabil yang Xperia 1 Mark II, jadi dingin. Pernah saya pakai untuk merekam hampir 1 jam ya, video hampir 1 jam, itu suhunya tetap normal dan tidak ada indikasi panas berlebih pada handphone, seperti itu. Oke, itu ya untuk terkait dengan L touchscreen aman. Kemudian kita masuk ke display atau LCD ya. Nah, ini mohon maaf ya jika suaranya tidak terdengar ya, karena ini pas duhur, jadi pas adzan duhur. Ini shadownya di sini tidak begitu kelihatan ya, shadownya di bawah sini, kemudian di atas sini juga, di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan ada kuning ya, di jari telunjuk saya ini ada kuning. Kemudian di atas sini, nah itu shadownya itu ya, minusnya di situ. Kalau di mode gelap nggak kelihatan. Oke, itu ya untuk LCD-nya, minusnya itu. Untuk melihat foto atau video itu masih sangat bagus ya. Ini juga kita ada bonus film ya di sini. Buka aja di MX Player, ini ada banyak film. Ada F1, ada Superman, kemudian ada ini banyak ya. Kalau untuk menonton film ini masih sangat bagus ya. Jadi tidak ada untuk menonton film atau melihat foto itu tidak ada kendala sama sekali ya, meskipun ada shadow ya, tidak terpengaruh. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke LED notifikasi ya. Perhatikan pojok kanan ya, pojok kanan atas ada lampu LED notifikasi menyala. Kemudian kita masuk ke speaker ya.
Kita masuk ke kamera dulu ya, kamera depan. Ini kamera 1, kamera utama. Kamera 2, kamera zoom ya. Ini kamera 3, kamera ultrawide ya, aman semuanya. Kemudian kita coba ke kamera depan. Kamera depan juga aman ya. Kemudian lampu flash juga nyala. Kemudian kita cek speaker ya. Oke, aman. Untuk speaker kami jamin aman ya, stereo atas bawah. Kita cek yang atas coba satu persatu. Kemudian yang bawah. Ini yang atas. Oke, kita pastikan speaker atas bawah aman. Kita lanjut ke suara mikrofon ya. Kita rekam suara kita yang mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah 1. Halo, tes mikrofon bawah 1. Ya, kedengaran. Sekarang yang mikrofon atas. Halo, tes mikrofon atas 1, mikrofon atas 1. Tes mikrofon atas 1. Oke ya, untuk mikrofon atas juga kedengaran. Kita cek sensor-sensor ya, sensor kompas. Oke, angkanya berubah. Kemudian sensor akselerometer, bolanya bergerak. Kemudian sensor giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah sesuai dengan cahaya yang masuk. Kemudian sensor proximity. Oke ya, sensor proximity juga bisa on bisa off. Kemudian baterainya juga masih hijau. Kemudian fingerprint ya. Untuk sensor fingerprint kita cek langsung di pengaturan sini ya, di pengaturan keamanan. Kemudian kita langsung praktekkan sidik jari ya. Kita setting pola dulu ya. Usahakan jari tidak ada keringat atau kotor. Oke, bisa ya. Klik selesai. Kemudian coba kita matikan HP-nya ya. Kita sentuh sensornya. Yang pertama kita pola dulu. Oke. Sekarang coba kita sentuh. Oke, langsung nyala ya. Sekali lagi. Tinggal kita sentuh saja. Oke, nyala ya. Menandakan sensor sidik jari berfungsi dengan aman. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya, kita hapus lagi. Oke, sekarang yang terakhir kita cek sensor NFC ya. Untuk sensor NFC kita sudah install aplikasi cek saldo ya.
Nah, ini NFC on, tinggal kita tap aja etol milik saya seperti ini. Rp19.100. Bisa membaca e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, seperti ini. Oke, menandakan NFC berfungsi dengan baik itu. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Untuk packing kita menggunakan double packing ya, seperti biasa, seperti di pengiriman yang sudah ya. Nanti kita di luar kardus ya, di luar kardus, kemudian di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam seperti ini. Kemudian nanti di luar, ketika ini styrofoam berfungsi ya, jadi ketika di dalam kargo ya, di dalam kargo atau pengiriman itu tertumpuk dengan paket-paket di atas, itu nanti akan lebih aman ya, tidak langsung penyok seperti itu ya, karena di dalam sudah ada pelindungnya styrofoam. Kemudian di luar nanti kita lapisi dengan bubble lagi seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke proses packing.
Untuk keamanan juga dan privasi juga, ini nama produk kita gunting ya, nama produk kita gunting sehingga kurir tidak tahu isi paketnya apa, seperti itu. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman ya, di double ya. Di dalam tadi ada kardus boxnya, kemudian ada styrofoamnya, kemudian kita lapisi dengan bubble. Oke, ini untuk packing tampak depan seperti ini ya, kemudian tampak samping seperti ini, belakang seperti ini, samping seperti ini, samping sini seperti ini. Oke, semoga paket sampai dengan selamat ya di tujuan, kemudian HP-nya juga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Terima kasih.